Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku sebangsa, seiman, setanah air, Allah mendeklarasikan bahwa Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya menjadi suri toladan buat kita semua. Surat Mumtahanah ayat keempat. Surat ke-60 ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada pada pribadi Ibrahim bersama pengikutnya suri toladan yang baik untuk kamu. Di antara sekian banyak, yang paling menonjol keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah soal cinta. Cinta sedemikian rupa sampai Allah jatuh cinta kepada Nabiullah Ibrahim. Allah deklarasikan lagi di dalam surat An-Nisa ayat 125, wattakhazallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai sang kekasihnya. Begitulah hamba Allah yang jatuh cinta kepada Tuhannya, dan Allah pun jatuh cinta kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun apa yang kita lihat, cara Allah jatuh cinta, cara Allah mencintai seorang hambanya ternyata sangat berbeda dengan cara manusia mencintai manusia lain. Kalau manusia mencintai manusia lain biasanya diberikan kesenangan, kenikmatan, fasilitas, sarana, KKN, menangin tender, surat sakti, KTBC dan sebagainya. Tetapi ternyata ketika Allah jatuh cinta kepada seorang hambanya malah terbalik. Allah memberikan hambanya itu berbagai macam ujian, cobaan, tantangan, rintangan, hambatan, gangguan, silih berganti, bertubi-tubi, tak pernah berhenti dan selalu ditimpakan kepada diri Nabi. Dan Allah sengaja, bahkan Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 124, wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Sengaja kata Allah, kami uji engkau wahai Ibrahim dengan banyak sekali kalimat perintah dan larangan, karena kami ingin menjadikan engkau sebagai imam. Jadi dua ayat ini sangat terbukti betapa seorang pemimpin harus melalui berbagai macam ujian-ujian dulu. Bahkan Nabi Ibrahim juga tergolong 5 nabi di antara 5 nabi yang masuk dalam kategori ulul azmi. Nabi yang paling banyak menerima cobaan. Jadi menurut surah Al-Baqarah ayat 124 ini, Allah sengaja menimpa Nabi Ibrahim dengan berbagai macam ujian, cobaan. Maka kalau kita lihat hampir seluruh episode kehidupan Nabi Ibrahim, hampir semuanya lah isinya kesengsaraan, kemalangan, penderitaan, ujian, cobaan, tantangan, rintangan, begitu terus, tak pernah berhenti. Luar biasa. Begitulah cara Allah mencintai seorang kekasihnya. Semoga suatu ketika apabila kita sedang ditimpa musibah, pandemi misalnya, marilah sama-sama kita berhusnuzon kepada Allah. Semoga Allah sedang jatuh cinta kepada kita. Saudaraku sebangsa setanah air, kita ambil beberapa contoh episode saja untuk membuktikan seperti apa cinta Nabi Ibrahim dan bagaimana cara Allah mencintai seorang hambanya. Yang pertama, Allah menguji Ibrahim dengan menundanya kelahiran anak. Usianya sudah lebih dari 80 tahun, belum punya anak. Kalau untuk sekarang mah sudah putus asa lah ya, sudah nggak mungkin lagi menopause gitu. Tapi lihat, berbaik sangkanya Nabi Ibrahim kepada Allah, walaupun sudah tua belum punya anak, masih terus aja berdoa minta anak. Robbi habli minas solihin, As-Saffat ayat 101, 102. Jadi ternyata Nabi Ibrahim tidak pernah kapok, tidak pernah berhenti minta anak. Sama dengan keluarga Ali Imran, surat Ali Imran ayat 38, sama dengan keluarga Nabi Zakaria, surat Maryam ayat 5 dan 6. Usianya sudah tua, belum punya anak, sedih banget. Sedih bukan karena takut kesepian, sedih bukan takut nggak punya momongan, tapi sedih banget kalau sampai tidak punya anak, siapa nanti yang akan melanjutkan perjuangannya.
Siapa yang nanti menjadi anak-anak ideologisnya? Itulah kesedihan 3 orang hamba Allah, Nabi Ibrahim, keluarga Ali Imran, dan keluarga Nabi Zakaria. Akhirnya berdoa terus. Usia udah tua, nggak pernah kapok. Doa terus saja. Mari sama-sama kita simak surat Maryam ayat 5 dan 6. Doa yang sangat indah luar biasa dari Nabi Zakaria sampai Allah lukiskan doa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, saya takut kalau nanti saya meninggal dunia, tidak ada lagi generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan saya, ya Allah. Padahal usia saya sudah tua, istri saya sudah tua, dan saya belum punya anak. Karena itulah ya Allah, berilah saya anak yang sangat saya harapkan. Anak saya bisa melanjutkan perjuangan saya dan bisa melanjutkan perjuangan Nabi Yakub. Dan ya Allah, jadikanlah anak saya generasi yang kau ridhoi. Akhirnya, ketiga-tiganya dikabulkan oleh Allah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Surah As-Saffat ayat 102. Maka Allah memberikan berita kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran seorang putra, Ismail alaihissalam. Dikabulkan oleh Allah. Keluarga Ali Imran ada siapa? Maryam. Keluarga Nabi Zakaria ada siapa? Ada Yahya. Subhanallah. Betapa senangnya seorang ayah yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya mendambakan kelahiran anak. Tetapi anak baru lahir, masih merah, belum apa-apa, belum bisa dialog pada orang tuanya. Datang lagi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah meninggalkan anak istrinya di padang pasir yang tandus. Tidak ada apa-apa, tidak ada manusia, tidak ada tetangga, tidak ada minimarket gitu ya. Tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, bahkan tidak ada air. Kalau sekarang saya meninggalkan keluarga, ya Allah enak banget. Ya, tugas keluar kota misalnya, keluarga kita berikan uang. Misalnya kan, alat komunikasi lengkap. Nggak perlu keluar-luar untuk cari makanan, itu beras datang sendiri, gas datang sendiri. Tinggal telepon, Gojek atau apapun, datang itu semua makanan. Jenis makanan apa saja, udah datang aja. Dia datang sendiri ke rumah. Lah, kita bisa bayangkan Ibunda Hajar ditinggal bersama bayinya oleh suaminya, coba di padang pasir yang tandus. Jangankan orang, hewan tumbuhan saja nggak ada. Jangankan hewan tumbuhan, air saja sebagai sumber kehidupan nggak ada. Jadi wajar loh seorang istri yang bukan nabi bertanya pada sang suami, wahai suamiku sayang, mengapa engkau tinggalkan kami berdua di padang pasir yang tandus seperti ini? Ibrahim tidak bisa menjawab, gugup, tidak mungkin ada jawaban yang bisa memuaskan pikiran dan perasaan sang istri. Akhirnya diulang-ulang pertanyaan itu oleh istri. Ibrahim semakin gugup, nggak bisa jawab. Istrinya cerdas, pertanyaannya dirubah. Wahai suamiku, apakah engkau tinggalkan kami berdua ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baru Nabi Ibrahim bisa menjawab, betul wahai istriku, saya tinggalkan kau berdua karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab oleh istrinya, oh kalau demikian tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kami berdua. Kita lihat jawabannya. Berbaik sangka kepada Allah, optimis pada Allah, tidak takut terhadap ancaman lingkungan sekitar. Luar biasa. Oh kalau demikian tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kami berdua. Jawaban seorang istri yang berbaik sangka, berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah cinta. Artinya Nabi Ibrahim bersama istrinya juga cintanya luar biasa kepada Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim baru mulai bisa nih melangkahkan kaki, meninggalkan anak istrinya sambil berdoa yang sangat indah. Sampai-sampai doanya pun diabadikan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Doa Nabi Ibrahim meninggalkan anak istri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, saya tinggalkan anak istri saya berdua di padang pasir yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Tetapi dekat cikal bakal rumahmu ya Allah, Masjidil Haram. Yang saya minta ketika saya meninggalkan, yang pertama adalah agar keduanya bisa sholat. Masya Allah, bukan makannya dulu yang diminta.
Yang kedua, kalau saya tinggalkan nanti, bagaimana seluruh hati manusia cenderung senang pada tempat dua ini. Dan kita semua senang setoran 40 juta untuk menyaksikan tempat itu dengan ONH-nya. Walaupun sekarang lagi dibatasi, tapi orang nggak pernah kapok. Pergi lagi, kalau ada uang dia akan rindu, pergi lagi. Nggak ada orang pergi hanya itu kapok, nggak pernah ada. Padahal mahal biayanya, luar biasa. Senang pada tempat itu. Ini yang ketiga baru. Warzuqhum minats samarat, berilah keduanya buah-buahan. Dan ternyata di sekitar situ sekarang buah-buahan dari seluruh dunia melimpah datang ke kota Mekah. Nah, akhirnya kita tidak ceritakan bagaimana kisah Ibunda Hajar ketika ditinggal suaminya, lari dari Sofa ke Marwah, tidak pernah capek, tidak kapok, tidak nyerah, tidak putus asa, tidak ngambek, tidak pundung gitu ya. Tidak buruk sangka kepada Allah, tidak takut, akhirnya memang Allah kabulkan usaha Ibunda Hajar dan akhirnya ada air, justru bukan di Sofa atau Marwah. Ada airnya di sebelah Nabi bayi Ismail alaihissalam. Subhanallah. Tidak kita ceritakan itu, singkat saja, kira-kira 14 tahun sudah lamanya, walaupun dalam kisah lain katakanlah katanya ada berita Ibrahim itu setahun sekali melihat, tapi keseluruhannya 14 tahun, balik Nabi Ibrahim, anaknya sudah remaja. Jadi selamat tuh, karena ada air. Kemudian banyak orang lalu lalang di situ gitu ya. Betapa rindunya seorang ayah yang sudah 14 tahun lamanya meninggalkan anak istri. Rindunya belum dilampiaskan. Datang lagi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah yang sangat monumental, yang sangat dahsyat, diabadikan oleh seluruh umat manusia. Bahkan sebenarnya orang Nasrani ada, cuma versinya beda. Yang disembelih bukannya Nabi Ismail, tapi Nabi Yakub. Orang Yahudi juga ada versinya, sehingga di tanggal 9 itu, ini adalah hari seluruh internasional umat beragama yang agamanya samawi. Ya, luar biasa. Hari-hari besar tanggal 10 dan 9 ini merupakan hari besar semua agama sebenarnya. Luar biasa. Nah, karena itulah mari sama-sama kita lihat betapa momentum ini sangat dahsyat. Di Indonesia dirayakan, bahkan ada upacara penyembelihan, kemudian di sana ada orang pergi haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ismail usianya sudah mulai menjelang dewasa, Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku sayang, tadi malam ayah bermimpi, nak. Ayah disuruh menyembelihmu, wahai anakku. Fanzur maza taro, bagaimana nak pendapatmu?" Seorang ayah yang sangat bijaksana tidak pernah memaksa diskusi karena anaknya sudah dewasa. Nggak boleh anak itu dipaksa karena udah dewasa. Fanzur maza taro, bagaimana nak pendapatmu? Jawaban yang luar biasa dari seorang anak yang tak terduga. Ola ya abatif alma tu'mar, wahai ayah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan padamu. Subhanallah. Bukan maki-maki bapaknya, bapak apaan loh? HAM, hak asasi manusia, kejam. Enggak. Kenapa? Karena perintah Allah. Enggak mungkin Allah enggak ngerti hak asasi, enggak mungkin Allah kejam. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan padamu. Semoga engkau akan menyaksikan aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, dari 3 buah penggal episode ini sebagai contoh, begitulah cara Allah ya mencintai seorang hambanya. Dan dari 3 contoh sampel ini juga diketahui betapa keluarga Nabi Ibrahim luar biasa pula cintanya kepada Allah, sehingga melahirkan prasangka-prasangka baik kepada perintah Allah, ketetapan Allah, keinginan Allah, takdir-takdir Allah, kehendak-kehendak Allah, dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melahirkan kepasrahan total. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita
wa yusallimu taslima. Kemudian di dalam hati mereka tidak ada sedikit pun keberatan dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Surat An-Nisa ayat 65. Yang ketiga, melahirkan pengorbanan luar biasa sehingga apapun yang diminta oleh Allah sudah tidak akan ada lagi nimbang-nimbang perasaan, nimbang-nimbang pikiran. Perintah Allah laksanakan. Apapun pengorbanannya, berbelas-belas tahun berpisah dengan keluarga, sampai puncaknya harus menyembelih anak kandungnya sendiri. Luar biasa. Dan akhirnya yang terakhir adalah betapa kisah ini menjadi abadi. Ya, keluarga Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah dalam surat Mumtahanah ayat ke-4 tadi, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah. Sungguh ada pada pribadi Ibrahim bersama keluarganya suri tauladan yang baik. Dan Allah abadikan keteladanan ini dalam berbagai macam prosesi ritual, bahkan menjadi rukun Islam. Yang kelima yaitu ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah haji ini kalau kita lihat dari A sampai Z, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat dan sebagainya, semua dalam rangka napak tilas, sepak terjang, jejak langkah, situs-situs peninggalan keluarga Nabi Ibrahim. Coba di mana? Air Zam-Zam, Ka'bah, ya, Sofa Marwa, semua peninggalan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Subhanallah, melahirkan peradaban dunia yang beribu tahun, beratus-ratus tahun, beribu tahun, bertahan sampai hari ini. Makin banyak orang yang mengunjungi yang tadinya cuma berdua. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama anaknya cuma berdua. Sekarang yang mengunjungi itu jutaan. Setiap tahun orang berkunjung seperti itu. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai mengambil hikmah dalam setiap momentum, dalam setiap kejadian-kejadian sejarah yang sangat berharga, sehingga kita jadikan kisah-kisah itu menjadi pelajaran hidup kita dan kita ambil sebagai suri tauladan yang akan menjiwai dan mewarnai seluruh kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.